Suara desahan yang memenuhi ruangan sepi membuat Shakira mendesak kasar. Erangan itu keluar dari mulut Pevita yang berada dalam kekuasaan Bastian. Kira-kira sudah 3 minggu lamanya, Shakira harus mendengar suara menjijikkan itu. Shakira menyentakkan pandangan ke depan dan melihat sebuah pemandangan yang mencabik-cabik hatinya. Terlihat Bastian sedang panas dengan Pevita yang sudah berbaring sempurna di atas sofa empuk berbentuk L yang memang ada di ruang kerja Bastian. Erangan Pevita terdengar lebih keras dan semakin ketika tangan Bastian bergerak membuka kancing kemeja milik Pevita dan mulai menyusupkan jemarinya ke dalam. Menggoda kulit lembut Pevita memberikan rasa nikmat pada titik-titik yang mulai bergelanyar menuntun untuk perhatian lebih. Shakira menarik nafas panjang dengan sabar. Dia menatap datar pemandangan itu. Hatinya memang terasa sakit, tapi Shakira tidak berniat untuk menghentikan apapun yang sedang Bastian lakukan. Tidak sebelumnya, hari ini ataupun besok. Shakira sudah terlalu muak dengan tingkah laku Bastian yang semena-mena. Terlebih setelah kejadian buruk terakhir yang Bastian berikan pada Shakira. Mulai sejak hari di mana Bastian memperlakukannya tak lebih dari seorang wanita pemuas nafsu, Shakira memilih untuk menjaga jarak dengan Bastian. Bagi Shakira, Bastian tuh sudah mati. Ia sama sekali tidak mengenal Bastian yang sekarang. Seperti hari-hari lalu saat menjumpai pemandangan tidak nyaman ini, Shakira memilih untuk berdiri dan keluar dari ruangan Bastian dengan cepat. Dan setelah keluar dari sana, lututnya langsung terasa lemas. Shakira menarik nafas, menepuk-nepuk dada yang terasa sesak dengan tujuan mengurangi rasa sakit di dalam sana. Shakira menengadah, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Atau mungkin ia harus mengajukan surat pengunduran diri secepatnya. Shakira mulai memikirkan hal itu. Shakira, kau baik-baik saja? Email langsung menghampiri Shakira yang tubuhnya telah merosot di depan pintu ruang kerja Bastian. Shakira bersandar sambil membenamkan wajahnya di antara lutut. Ia menangis tanpa suara. Mengerti keadaan, email pun menarik lengan Shakira, membantu Shakira berdiri dan menggandengnya menuju meja kerja email. Email menyuruh Shakira duduk di kursinya, sedangkan perempuan yang perutnya sudah mendekati hari persalinan tersebut menyeret sebuah kursi lain untuk duduk di samping Shakira. Email mengelus punggung Shakira berusaha menenangkan. Dia memang sedikit banyak mengetahui tentang hubungan Shakira dan Bastian. Shakira telah menceritakan semua masa lalunya pada email. Kamu melihat pemandangan yang gak mengenakan lagi ya? Tanya email prihatin. Shakira tidak menjawab, dia sekarang sudah lebih tenang. Ini memang sudah biasa terjadi. Sumpah ya, aku itu bawaannya sebel banget tiap lihat Pevita masuk ke ruangannya Pak Bastian. Pengen deh rasanya aku jambak rambutnya dan kamu lagi hamil, Mel. Gak boleh berpikiran buruk. Sela Shakira dengan nada setengah geli. Ia sedikit terhibur dengan celotehan email yang berusaha membuat ia lebih baik. Diam-diam Shakira mengucap banyak terima kasih pada satu-satunya karyawan perempuan yang paling dekat dengannya. Udah berapa bulan sih? Udah mendekati HPL. Shakira mencoba mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin membahas apapun tentang kejadian menyakitkan barusan. Email tersenyum, dia mengusap perut buncitnya dengan sayang. Udah tinggal hitungan hari, bentar lagi kamu bakal punya ponakan yang cantiknya sama kayak aku. Sudah pasti cewek, tanya Shakira antusias. Email menggeleng, gak tahu sih,
Kamu tahu kan, suami aku nggak mau tanya ke dokter soal jenis kelamin anak kami, biar surprise katanya. Cerita email. Syakira tertawa kecil, diam-diam dia setuju dengan suami email. Dulu, dia pun tidak pernah ingin tahu jenis kelamin anaknya bersama Flo. Bagi Syakira, akan lebih baik jika semua itu menjadi kejutan. Kamu nggak ambil cuti? Tanya Syakira lagi. Rencananya sih besok. Email menatap Syakira dengan muka serius. Tapi kalau aku cuti, kamu gimana? Syakira mendengus sambil tersenyum miring. Kenapa mendadak kamu mikirin aku? Suka ya sama aku? Mulai ada perasaan ya? Goda Syakira sambil menaik turunkan alisnya. Aku masih doyan terong. Email memukul kepala Syakira dengan beberapa lembar kertas berkas yang berisi beberapa laporan jadwal milik Bastian. Sedangkan Syakira malah tertawa. Oh ya, gimana dengan Sofia? Kini balik email yang bertanya. Syakira hendak menjawab pertanyaan email ketika tiba-tiba Pevita sudah berdiri di depan meja email. Dia menatap Syakira dengan pandangan sinis. Masuk sana, Pak Bastian nyuruh lo nyariin file buat meeting besok. Buruan, seru Pevita. Cih, nyuruh seenaknya. Emang lo udah selesai ngesek sama Bastian? Sindir email dengan ketus. Entah karena bawaan bayi atau memang ia tidak suka, wajah Pevita bagaikan sesuatu yang ingin sekali ia tinju setiap kali email melihatnya. Diam lo, jawab Pevita tak kalah ketus. Mereka berdua tuh saling bertatapan sinis dan tajam. Untuk beberapa waktu yang cukup lama selalu seperti ini. Email, udah ingat, ada calon bayi. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Peringat Syakira yang langsung disambut dengan ucapan istighfar dari email. Sumpah, Syakira selalu ingin tertawa ketika tiba-tiba email mengucapkan istighfar setelah berkata kasar. Ya udah, aku nyari file dulu ya, pamit Syakira pada email. Ia bangkit berdiri dan kembali ke ruangan kerja yang sama dengan Bastian. Setelah sempat mencibir email, Pevita langsung mengikuti Syakira menyusul perempuan itu kembali ke ruangan Bastian. Ketika Syakira masuk, Bastian menatap wanita itu dengan tajam. Namun bukan Syakira namanya jika ia tidak bisa mengabaikan Bastian. Tanpa menyapa atau melirik Bastian, Syakira langsung menuju meja untuk mencari file-file yang diperlukan dan harus dipelajari untuk besok. Syakira baru akan menyerahkan kertas file ketika dia melihat Bastian kini sudah memangku Pevita yang duduk di atas pangkuan Bastian. Posisi Pevita praktis membelakangi Syakira. Perempuan itu sibuk mengelus dan menciumi leher Bastian. Tangannya bebas mengakses bidang Bastian dari balik kemeja kerja yang Bastian kenakan. Bastian memeluk pinggang Pevita agar tidak jatuh. Sesekali mengelus punggung si resepsionis. Syakira baru akan membuka mulut saat Bastian tiba-tiba menarik tengkuk Pevita dan mendaratkan sebuah ciuman panas, membuat suara-suara kecupan dan hisapan yang terdengar menjijikkan bagi pendengaran Syakira. Syakira mematung sejenak. Dia memejamkan mata dan menarik nafas panjang sekali lagi untuk menekan rasa sakit yang kembali mengoyak hatinya. Mr. Galtero, ini file yang Anda butuhkan untuk besok. Syakira menyerahkan map berwarna merah dan kuning pada Bastian. Tapi Bastian tampak acuh. Pria itu sekarang justru lebih asik menciumi leher Pevita dan meninggalkan jejak-jejak basah di sana. Mr. Galtero, panggil Syakira. Berusaha berbicara sekali lagi dengan Bastian. Tapi Bastian benar-benar terlihat tidak peduli. Bastian! Lagi, Syakira mulai kesal karena merasa terhina sekaligus diabaikan. Jika hanya ini tujuan Bastian, ia bisa sendiri mencari berkas yang ia mau di meja Syakira daripada memperlihatkan tontonan yang sama sekali tidak menarik minat Syakira. Dengan satu sentakan kasar, Syakira membanting map itu di meja yang berhasil membuat Bastian dan Pevita tersentak karena terkejut. Semua ini sudah lebih dari cukup dan keterlaluan bagi Syakira. Syakira tidak tahan lagi. Dia mendekat menghampiri Bastian,
menarik lengan Pevita dan mendorong wanita itu dengan kasar. "Pergi, dasar wanita sialan. Ini tuh kantor. Kau menjual tubuhmu pada pria ini," teriak Shakira penuh emosi. Shakira mendongakkan kepala sebentar sembari mendengus kasar. Sebenarnya dia sangat ingin menjambak rambut Pevita sama seperti yang tadi email utarakan. Tapi Shakira masih waras. "Pergi sekarang," teriak Shakira sekali lagi. Pevita menoleh ke arah Bastian dan sebuah anggukan samar itu ia tangkap dari pemilik perusahaan ia bekerja. Perempuan resepsionis itu segera meninggalkan ruang kerja Bastian. Shakira berbalik cepat mendengar suara tepuk tangan mengejek. Bastian ada di sana, diam dan mengawasi. Pria itu tersenyum miring menatap Shakira dengan pandangan menghina dan merendahkan. Wow, Bastian berdiri dan dari tempat duduknya, menyebabkan mereka berdua kini saling berhadapan. Bastian menatap lekat-lekat manik mata Shakira yang masih menatapnya dengan tajam. "Aku brengsek," katamu. "Sebagai seorang asisten pribadi, kau sangat berani ya mengatai bosmu sendiri sebagai seorang pria brengsek," sindir Bastian. Dia maju selangkah menutup jarak di antara mereka. Lalu tanpa Shakira sadari, Bastian sudah merengkuh pinggang Shakira, menarik dagu dan langsung mendaratkan ciuman di bibir Shakira. Mata Shakira membelalak lebar. Dia mendorong tubuh Bastian sekuat tenaga. Shakira menampar wajah Bastian membuat Bastian terkejut sesaat, tapi kemudian seringaian jahat tercetak jelas di bibir pria itu. "Kau bahkan berani menamparku." Bastian menatap Shakira dan mendengus tak percaya. "Kau berhak menerimanya," tunjuk Shakira dengan emosi. Wajah Bastian memerah mendengar lagi-lagi dengan kurang ajarnya Shakira mengatainya. Bastian mencengkram tangan Shakira yang menunjuk ke arahnya dan menariknya hingga tubuh Shakira jatuh ke pelukan Bastian. Bastian mengangkat tubuh Shakira dan mendudukkannya di atas meja kerja, sama sekali tidak peduli dengan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Bastian kembali menarik dagu Shakira dan menciumnya dengan kasar. Bastian menggigit bibir bawah Shakira dan lidahnya memasuki mulut Shakira tanpa ampun. Shakira memberontak, berusaha mendorong Bastian, tapi Bastian tuh lebih kuat. Bastian menahan dua tangan Shakira dan mulai meraba Shakira, membuat lagi-lagi mata Shakira terbelalak terkejut. Alternatif terakhir, Shakira menggigit bibir Bastian kuat-kuat hingga Bastian melepaskan ciumannya. Tampak bibir Bastian mengeluarkan sedikit darah di bekas gigitan Shakira. Plak. Sekali lagi Shakira menampar Bastian. Shakira tidak bisa menahan air mata agar tidak jatuh di pipinya. Pertahanan perempuan itu akhirnya hancur di depan Bastian. Atas semua rasa sakit yang selalu Bastian tunjukkan, dan atas semua perbuatan yang Bastian memperlakukannya tak lebih seperti perempuan-perempuan jalan yang haus belayan. "Kau benar-benar, ya, aku tahu, aku dan kau yang membuatku menjadi seperti ini," sela Bastian dan menandas kalimat Shakira. Bastian menatap mata Shakira dalam-dalam. Semua emosinya kembali tercampur aduk dan ingin meledak saat ini juga. "Jelaskan padaku kenapa kau meninggalkanku, Kira." Bastian mengepalkan kedua tangannya erat-erat. "Apakah aku tidak cukup untukmu? Kau ingin uang? Aku bisa memberikan semuanya. Aku lebih kaya daripada Sergio sialan itu. Kau bahkan memiliki seorang anak dengannya." Bastian mengusap wajahnya frustasi. "Sejak kapan kalian melakukannya di belakangku?" Shakira tidak menjawab, pipinya semakin basah karena air mata. Bastian salah paham terlampau jauh. Bukan itu yang sebenarnya terjadi. Semua kejadian di masa lalu pun berputar di otak Shakira. Lagi-lagi membuat goresan-goresan yang menyayat hati bagi perempuan berdarah campuran itu. Setiap kali Shakira ingat, semakin besar pula rasa sakit itu. Lalu, bagaimana dia bisa menjelaskan pada Bastian? Mulai dari mana? Shakira sudah lama ingin bercerita tentang fakta yang sebenarnya terjadi, tetapi mendadak bibirnya keluh.
Tiba-tiba semua menjadi sangat rumit. Aku membencimu, Shakira, sangat membencimu. Kau dan aku menyesal telah jatuh cinta padamu dari awal. Aku menyesal telah mengenalmu. Sumpah Bastian dengan tegas. Hati Bastian sebenarnya juga sakit mengatakan hal itu, tapi emosi telah menguasai akal sehatnya. Ia hanya mengatakan tentang apa yang ia rasakan saat ini. Shakira menatap Bastian dengan pandangan terluka karena mendengar semua ucapan yang Bastian katakan padanya. Dia semakin terisak sedangkan Bastian membuang muka karena tak ingin melihat Shakira menangis. Bastian pun segera pergi dari ruang kerja. Dia membanting pintu keras-keras berusaha mengabaikan Shakira yang sempat dilihatnya jatuh terduduk di lantai sambil terisak. Sebelum ia berubah pikiran dan berlari memeluk tubuh perempuan yang tampak rapuh itu. Bersambung.